Halo pemirsa CGN TV, saya Song Taigen, hamba Tuhan dari Gereja Samil. Pelajaran dari Roma hari ini mengenai aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Meskipun topik hari ini sepertinya mudah, tetapi ada pesan yang sulit karena fokus tema hari ini yaitu pilihan harus dijelaskan. Saya berdoa Roh Kudus memberi pengertian dan hikmat kepada saudara sekalian agar pesan ini tersampaikan. Dan saya ingin saudara juga berdoa. Dalam Roma 9, mari kita lihat ayat 1. Aku mengatakan apa dalam Kristus? Ya, kebenaran. Lalu dikatakan, aku tidak berdusta. Ungkapan ini juga dengan mudah kita gunakan. Tetapi itu bukan ungkapan yang dikenal atau sering digunakan. Seseorang yang hidup lebih dahulu dari Rasul Paulus bernama Aristoteles, seorang filsuf terkenal, bukan? Ini adalah konsep yang ia buat. Ada 3 hal di dalamnya, bukan? Ethos. Ethos berbicara mengenai kepercayaan terhadap seseorang. Biasanya kita juga memiliki cara penerimaan yang berbeda tergantung dari siapa yang berbicara, bukan? Ethos. Yang kedua, pathos. Pathos berbicara tentang emosi, perasaan. Yang paling penting adalah logos. Kita sering mendengarnya, bukan? Kita akan memahaminya melalui firman nanti. Kata logos berarti keteraturan logika suatu isi. Saat itu disebut logos. Dengan demikian, ada 3 hal dalam bahasa, tetapi Rasul Paulus berkata, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, sesuai dengan ethos. Bahwa aku sangat berduka cita, lalu apalagi yang dirasakan oleh Rasul Paulus? Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Turut bersaksi. Saudara, kira-kira apa itu duka cita di dalam hati Paulus? Seberapa besar hingga turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku selalu bersedih. Dilihat dari kata bersaksi ini, Roh Kudus juga ikut merasakan duka cita di dalam hati Paulus. Jika kita lihat dalam Roma 10 ayat 1, tertulis demikian, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka, siapa mereka? Israel. Supaya Israel diapakan? Diselamatkan. Jadi dalam Roma 9, rasa duka cita dan kesedihan Rasul Paulus yang juga dirasakan Roh Kudus adalah demi keselamatan Israel. Apa rasa ini muncul tiba-tiba? Tidak. Paulus adalah orang yang mengingat dan memahami masa lalunya, bukan? Dia taat akan perintah Tuhan. Dia juga orang Israel. Tetapi pada suatu masa, karena kesalahpahaman akan Mesias, ia ada pada posisi menyiksa Kristus. Dan dalam dunianya saat ini, banyak orang Israel yang tidak percaya Yesus. Bahkan mereka menjauhkan diri dari keselamatan. Jadi tentu saja dikatakan supaya mereka, Israel, diselamatkan. Saudara, sebenarnya tema dari pasal 9 pada hari ini,
hingga pasal 11. Bagian yang paling sulit dan penting dalam ajaran Kristen. Jadi meski sulit, tetapi penting. Temanya adalah doktrin pilihan. Ini merupakan tema yang tidak mudah dipahami oleh orang awam secara logis. Tetapi saat kita tahu kita terpilih dari dalam kategori keseluruhan Alkitab dan tentang misteri keselamatan dari Tuhan, saya pikir kita bisa mendekati suatu tahapan yang baru. Mari lihat ayat berikutnya. Dikatakan, "Aku mau apa demi saudara-saudaraku, sebangsaku secara jasmani. Aku mau terkutuk dan apa dari Kristus? Terpisah." Kata yang sangat mengerikan muncul di sini. Bahkan aku mau. Topiknya masih belum muncul. Topik yang sebenarnya. Ini berbicara mengenai tekanan yang diterima Paulus. Mari kita lihat dan pahami bacaan ini. Dikatakan, "Aku mau terkutuk dan apa? Terpisah dari Kristus." Ungkapan ini bisa membuat salah paham. Jadi setelah teolog dan orang benar pun percaya pada Yesus, kita tereliminasi. Apakah ini artinya bisa terputus? Karena kesalahpahaman itu, ungkapan ini ada bagian yang menekankan bahwa ini telah dilakukan. Salah satu retorik. Bagaimana? Kita lihat contoh. Saat merawat anak-anak, alangkah senangnya jika semua anak menurut. Tetapi sesekali kita melewati emosi yang sangat besar, bukan? Tetapi tidak bisa marah, tidak bisa memukul. Saat itu, saat ayah marah, ayah bisa mengajak anaknya duduk dan berkata, akan membereskan hubungan mereka. Ayah mana yang dengan serius berkata demikian? Itu cara ironis seorang ayah melawan anaknya. Kita sebenarnya bisa bicara, tolong dengarkan baik-baik. Disebut sebagai retorik. Jadi, kata terputus adalah kata untuk bagian itu. Bukan artinya kita bisa tereliminasi bahkan setelah mendapat keselamatan. Lalu apa yang menjadi penistaan? Salib, peristiwa kematian dan salib Yesus. Karena itu adalah peristiwa sekali dan selamanya. Itu bukan peristiwa yang bisa berubah. Maka ini adalah peristiwa yang terjadi sekali dan kekal dan telah lengkap. Kita akan mempelajari lebih dalam arti dari kata terpisah. Kita menggunakan ungkapan ini, anatema. Tetapi kata anatema ini adalah kata yang sangat besar dari bahasa Yunani. Artinya adalah mengangkat. Yesus datang ke dunia ini melalui kematiannya. Semua dosa kita, kutuk kita, Ia ambil semuanya. Dan Ia letakkan, Ia angkat ke kayu salibnya. Kata yang serupa dengan terputus ini juga muncul di dalam Keluaran 32 saat Musa naik ke gunung untuk menerima perintah Allah. Bangsa Israel jauh dalam penyembahan berhala. Yang bertanggung jawab adalah Harun.
Musa sangat marah, tetapi demikian dia berdoa, "Ampunilah dosa mereka, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis." Anda ingat? Doa terkenal dalam Keluaran 32. Ampunilah dosa mereka, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Itulah doanya. Memiliki arti yang mirip dengan kata terputus. Kata anatema berarti dikutuk dan diangkat sebagai korban. Kita menadahkan tangan saat membawa persembahan, bukan? Alasan menadahkan tangan, akhir-akhir ini kita salah mengerti. Memindahkan dosa. Artinya, memindahkannya ke persembahan itu. Menadahkan tangan pada domba yang menjadi korban. Tetapi dosa itu, kutukan itu, diterima oleh Yesus Kristus dan telah diangkatnya. Itulah anatema. Ungkapan kata di sini memiliki pengertian demikian. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel yang ditekankan dari ayat ini. Tidak semua orang dari Israel adalah Israel. Ini yang ditekankan ayat ini. Jadi, penyelamatan karena garis keturunan tidak terjadi. Yesus juga datang sebagai orang Yahudi. Jadi, tidak boleh berpikir kita akan diselamatkan karena kita orang Yahudi. Kenapa? Karena keselamatan bukan berdasarkan pada garis keturunan, tetapi ini yang paling banyak disalahpahami. Ini masalah terbesar Israel. Jadi, tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Ayat ini sangat penting. Tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Keturunan di atas berbeda dengan kata keturunan di atas memiliki makna dari garis keturunan, dan kata keturunan di bawah memiliki makna yang berbeda. Saya akan menjelaskan bedanya dan akan lanjut ke tahap berikut. Jika saudara lihat pada Kejadian, Tuhan telah berjanji dua hal pada Abraham, bukan? Yang pertama adalah tanah, dan yang kedua adalah keturunan. Tetapi masalahnya, sekian lama Abraham tidak memiliki anak. Meski telah lama berlalu, janji Tuhan dalam Kejadian 15 tidak terwujud. Saat Abraham berusia 86 tahun, Hagar melahirkan seorang anak bernama Ismail. Ismail ini anak Abraham, tetapi tidak termasuk dalam apa? Ya, bukan keturunan yang dijanjikan Tuhan. Karena dia anak yang didapat dari pikiran usaha manusia. Dia hanyalah anak dari Abraham secara garis keturunan, bukan karena dia bukan keturunan Abraham, tetapi sifatnya berbeda. Apa kutukan terbesar bagi orang kudus? Terputusnya hubungan dengan Tuhan.
Karena hal itu terjadi pada usia 86 tahun, tepatnya selama 13 tahun bukan, ia memecahkan keheningan dalam 13 tahun. Dan dalam pasal 17, akhirnya Tuhan menemui Abraham lagi dalam Wahyu. Apakah Anda tahu? Yang pertama, Tuhan katakan, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Akulah Allah yang Maha Kuasa." Apakah Anda mengerti ungkapan ini? 13 tahun lamanya Tuhan datang lagi. Ia menyatakan dirinya kembali. Karena mungkin Abraham lupa. Apa itu arti dari "Akulah yang Maha Kuasa"? Tidak, bukan itu. Bagaimana Abraham bisa lupa? Akulah Allah yang Maha Kuasa. Ucapan pertama setelah 13 tahun ini memiliki dua arti. Yang pertama, pemulihan persekutuan. Yang kedua adalah memarahi, mendisiplinkan. Anda pahamkan maksud dari "Akulah Allah yang Maha Kuasa"? Kenapa kamu tidak percaya dan menunggu janjiku? Kenapa kamu melahirkan keturunan dengan caramu? Keturunan itu bukanlah keturunan yang aku janjikan. Ada teguran keras, tetapi jika Anda melihat teguran ini, apakah ini merupakan teguran atau berkat? Berkat. Jadi bagus jika ada yang memarahi kita. Jadi apa yang akan dilakukan jika bukan memarahi? Silahkan sesukamu. Ayo kita akhiri ini. Seberapa mengerikan pendisiplinan ini. Tetapi setelah 13 tahun sunyi, yang Tuhan katakan pertama kali adalah pemulihan persekutuan. Yang kedua adalah pendisiplinan. Lalu perintah apa yang Tuhan berikan pada Abraham dan keluarganya? Perintah untuk sunat. Apa arti dari sunat ini? Sunat ini berarti secara manusiawi kamu sudah mati. Lalu saat Abraham berusia 100 tahun, apa yang Tuhan berikan? Ya, anak perjanjian. Tuhan memberikan Ishak. Perhatikan baik-baik perbedaan ini. Sebelum disunat, siapa anaknya? Ismail. Setelah disunat, siapa anaknya? Ishak. Perbedaan dari keduanya adalah Ismail merupakan anak yang didapat dari usaha manusia. Jadi, anak ini bukanlah anak perjanjian. Ketika Abraham berusia 100 tahun, secara fisik tidak mungkin. Demikian juga dengan Sarah. Maka Ishak adalah anak yang dilahirkan karena pertama, kasih karunia dari Tuhan. Kedua, karena janji Tuhan. Inilah artinya. Apakah kita keturunan Ismail atau keturunan Ishak? Ya, keturunan Ishak. Sesuai janji. Karena kasih karunia Tuhan, maka kita mendapat keselamatan. Jadi Ishak adalah contoh terbaik dari keselamatan kita. Inilah yang ingin ditekankan oleh penulis kitab Roma pada hari ini. Kita lihat ayat ini baik-baik. Akan berbicara mengenai anak daging bukan? Anak daging bukanlah anak Tuhan. Apa yang dikatakan di sini? Seperti yang tadi disampaikan, anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Dilanjuti dengan sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka
yang mengandung dari satu orang, yaitu Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, perhatikan di sini, supaya rencana Allah diteguhkan. Yang kedua, bukan berdasarkan perbuatan. Yang ketiga, tetapi berdasarkan panggilannya. Di sini terdapat nilai kekristenan kita. Roma 9 ayat 11 sangat penting. Apa yang pertama? Menurut rencananya. Yang kedua, bukan berdasarkan perbuatan. Yang ketiga, berdasarkan panggilannya. Lalu jika ketiga hal ini digabung, apa artinya? Ya, artinya adalah itu pasti akan berakhir dengan janji dan kasih karunia Tuhan. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Saudara, di sini ada kata yang cukup sulit. Aku mengasihi Yakub, tetapi apa? Membenci Esau. Ini bukan kata yang sederhana. Jika melihat ini, mungkin ada yang berkata, bukankah Tuhan tidak adil? Tetapi ini adalah ungkapan yang digunakan agar kita mengerti seperti ini. Arti langsungnya, kata kasih adalah dipilih. Karena kata benci adalah kata yang sederhana, diabaikan, dibuang. Dalam Roma pasal 1, pasal 2, membiarkan mereka begitu saja. Ya, pada dasarnya, semua manusia berada dalam kematian. Tetapi apakah kematian ini dari Tuhan? Tidak kan? Kematian ini upah atas dosa manusia. Hasil dari dosa. Jadi dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Dan di dalam sisi Tuhan, ini adalah adil. Yang sudah mati, kemudian ia memilih Yakub dan mengatakan mengasihinya. Tuhan menjadikannya umatnya. Jadi kalau begitu, kenapa ia membiarkan yang lain begitu saja? Kita bagaikan bejana dari tanah di hadapan Tuhan yang berdaulat. Ini bukan topik yang diperdebatkan. Apa beda tema kita pada hari ini? Kita tidak bisa bertanya karena kita telah diselubungi sesuai dengan belas kasih-Nya. Jadi, itu adalah pekerjaan yang Tuhan lakukan sendiri. Saya menyampaikan firman seperti ini. Tetapi saya masih tidak tahu kenapa Tuhan mengasihi saya. Kenapa Ia memilih saya? Sepertinya saya harus bertanya pada Tuhan. Meski saya tidak mengerti, tetapi saya percaya pada janji-Nya. Saya jelas dipilih oleh Tuhan dan umat yang diselamatkan melalui tangan kasih-Nya. Tetapi mengapa Ia memilihku adalah ranah kedaulatannya. Jadi melihat kasih itu, melihat keselamatan itu, kasih itu tidak pernah objektif. Kasih itu subjektif. Jika kita memeriksa kembali bacaan hari ini, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, apakah Allah tidak adil? Mustahil. Saya baru saja sampaikan pada saudara, saya tidak tahu mengapa Ia mengasihi saya seperti lirik lagu. Itu benar-benar ranah kedaulatan Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab Ia berfirman kepada Musa. Apa? Tema kita bukan?
Aku akan menaruh belas kasihan dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Keselamatan adalah mengenai panggilan dan pilihan. Kita biasanya mengatakannya dengan cinta. Jadi, tema kita pada hari ini adalah sebab ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Kedaulatan siapakah ini? Tuhan. Di dalam kedaulatannya, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang telah menerima kasih karunia besar ini? Jadi, hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Saudara yang saya kasihi, saudara dan saya adalah orang yang dipilih dalam kedaulatannya. Pada pertemuan berikutnya, kita akan lanjutkan pelajaran tentang Roma. Bagaimana kita memberikan sisa hidup kita sebagai korban yang hidup. Terima kasih.